Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada topik kali ini kita akan mencoba membahas tentang fungsi kurikulum dan bedanya dengan pengajaran. Kurikulum dalam sistem pendidikan nasional tentu didesain untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di sekolah. Nah, bagi sekolah sendiri ada beberapa fungsi kurikulum yang bisa dirangkum. Yang pertama adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Manifestasi kurikulum dalam pembelajaran di sekolah berupa program-program pengajaran. Jadi esensinya sebuah kurikulum adalah suatu sarana atau alat untuk mencapai tujuan atau visi dan misi dari sebuah sekolah. Kemudian, kurikulum itu adalah pedoman untuk mengatur kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Jadi artinya kurikulum itu merupakan pedoman bagi sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Berikut adalah kurikulum sebagai acuan pelaksanaan program-program yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya ada fungsi kurikulum bagi sekolah yang ada di atasnya. Dalam poin ini bahwa kurikulum itu tentu merupakan program yang diacu oleh sekolah di atasnya atau sekolah di bawahnya. Misalnya kurikulum untuk sekolah dasar itu otomatis menjadi acuan bagi sekolah menengah ya ataupun SMA. Nah, apa fungsinya? Pertama adalah menjamin pemeliharaan keseimbangan dari sebuah proses pendidikan. Artinya, program-program yang didesain pada sekolah tentu tidak boleh berbenturan dengan jenjang pendidikan yang ada di atasnya atau tidak boleh overlap terhadap konteks program pendidikan yang akan dilalui siswa pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, yang berikut berfungsi sebagai bahan monitoring bagi sekolah untuk mengoptimalkan proses pendidikan selanjutnya. Jadi artinya ada istilah sekuensi dalam kurikulum. Nah, ini artinya apa yang dilakukan atau program yang dilaksanakan pada satu jenjang pendidikan tertentu itu dapat dijadikan sebagai sarana monitoring bagi sekolah untuk siswa tersebut siap atau tidak pada jenjang pendidikan berikutnya. Nah, kemudian sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kurikulum sehingga tercipta keseimbangan antara kurikulum pada sekolah di bawahnya dengan kurikulum yang dikelolanya pada sekolah di atasnya. Jadi artinya ini terkait dengan esensi kurikulum yang berupa skop atau sequence ya, atau kesinambungan dari rangkaian program atau jenjang runtutan dari materi yang dipelajari pada satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan lain. Yang berikut kita coba bahas mengenai fungsi kurikulum bagi masyarakat dan juga pemakainya. Nah, ini jelas tentu masyarakat menjadi salah satu tolak ukur ya yang cukup diperhatikan di dalam proses pengembangan kurikulum. Karena sejatinya bahwa peserta didik itu pasti dia akan terjun ke masyarakat dan otomatis itu tidak bisa kita tinggalkan aspirasi dari masyarakat dalam mendesain sebuah kurikulum yang ada pada jenjang persekolahan. Nah, apa fungsinya? Pertama adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait program yang sedang dijalankan oleh sekolah. Jadi artinya sebuah kurikulum pada satu jenjang program pendidikan itu dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menilai proses pelaksanaan pendidikan yang dijalankan pada suatu sekolah yang bersangkutan. Artinya sekolah itu bisa lebih terbuka kepada masyarakat terkait kurikulum apa yang akan diajarkan di sekolah yang bersangkutan. Sehingga itu bisa menjadi semacam nilai jual bagi masyarakat, nilai jual bagi sekolah ya,
untuk memasarkan produk pendidikannya kepada masyarakat. Nah, sebagai contoh, kenapa seseorang bisa atau sekelompok masyarakat bisa tertarik memasukkan anaknya pada jenjang pendidikan tertentu meskipun dengan biaya cukup mahal, itu karena terkait dari program-program yang ditawarkan. Misalnya mereka mengiklan bahwa anaknya atau lulusan dari sekolah ini akan memiliki kemampuan A, B, C, dan D. Nah, itu tentu menjadi semacam informasi bagi masyarakat yang kaitannya tentu dipilih oleh masyarakat itu dalam konteks mereka memilih suatu jenjang program tertentu. Kemudian memberikan gambaran tentang kompetensi lulusan yang akan dihasilkan oleh suatu lembaga tertentu. Nah, ini terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa semacam informasi yang diberikan oleh sekolah yang didesain atau dikeluarkan melalui kurikulum yang tergambar itu akan memberikan gambaran tentang kompetensi lulusan yang akan dihasilkan oleh sekolah. Misalnya suatu jenjang pendidikan A itu akan menghasilkan siswa dengan kompeten A, B, dan C. Jadi itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan apa yang akan mereka masuki. Kemudian fungsi yang ketiga adalah acuan untuk mengevaluasi output atau luaran dari pendidikan sehingga dapat termonitoring secara baik. Nah, ini tentu misalnya terkait akreditasi pendidikan. Jadi sekarang ini akreditasi pendidikan itu lebih bisa atau erat kaitannya dengan user atau masyarakat pengguna. Nah, suatu institusi dengan akreditasi nilai A, nah itu jika tidak memberikan efek yang maksimal kepada masyarakat, itu bisa saja digugat oleh masyarakat. Jadi artinya masyarakat itu jika mereka mengevaluasi output atau luarannya tidak optimal sesuai dengan akreditasi yang telah mereka peroleh, nah itu tentu akan berdampak kepada terhadap lulusan yang akan dikeluarkan. Jadi output atau luaran itu bisa dievaluasi oleh masyarakat. Nah, kemudian antara kurikulum dengan pembelajaran, nah itu tentu ada kaitannya. Pertama terkait dengan ajarannya atau program. Nah, kurikulum itu merupakan rencana tertulis yang berisi ide-ide atau gagasan yang dirumuskan oleh pengembang kurikulum tentang suatu program tertentu yang harus ditempuh oleh masyarakat pada satu jenjang pendidikan tertentu. Nah, rencana-rencana tertulis itu kemudian disusun menjadi dokumen kurikulum yang membentuk suatu sistem kurikulum yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Nah, pembelajaran, nah apa itu? Pembelajaran itu adalah bagian dari sistem kurikulum tersebut. Jadi sistem pengajaran itu melahirkan tindakan-tindakan guru dan siswa yang pada dasarnya merupakan implementasi dari kurikulum yang difokuskan kepada program pembelajaran di dalam kelas. Jadi kalau terkait program, kurikulum itu mengelola program pendidikan secara keseluruhan. Nah, pengajaran itu adalah implementasi dari program itu pada lingkup yang lebih kecil. Dalam hal ini adalah lingkup ruang kelas. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kurikulum terkait bagaimananya atau prosesnya. Jadi kurikulum itu merupakan serangkaian program yang diberikan kepada peserta didik. Sementara pembelajaran merupakan proses bagaimana penyampaian program tersebut dalam aktivitas-aktivitas yang nyata di dalam kelas. Dalam hal ini, bahwa kurikulum itu merupakan dokumen tertulis dan pembelajaran itu adalah diwujudkan dalam bentuk perencanaan pembelajaran yang ada di dalam kelas yang wujudnya nanti dapat berupa
RPP ya, silabus ataupun nanti program pembelajaran, baik itu program harian, mingguan maupun program-program bulanan. Nah, berikutnya, jadi dapat disilahkan kurikulum itu adalah merupakan dokumen secara umum dan pembelajaran itu merupakan action dari semua yang tertulis pada pedoman tersebut. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kurikulum dan pembelajaran ada suatu kesatuan yang memang tidak bisa dipisahkan karena esensi dan aplikasi kurikulum ada di dalam pembelajaran. Jadi artinya pembelajaran itu sendiri merupakan proses yang sengaja dirancang sedemikian rupa agar tercipta aktivitas belajar pada diri peserta didik yang mengacu kepada kurikulum pendidikan. Nah, kita lihat dalam pengertian ini ya, bahwa kurikulum merupakan pedoman tertulis. Nah, kemudian pembelajaran itu merupakan haluan yang ingin dicapai oleh sebuah kurikulum. Oke, jadi artinya antara kurikulum dan pembelajaran itu tentu sangat memiliki keterkaitan ya. Keterkaitan pertama dari sisi praktisnya, bahwa kurikulum itu adalah serangkaian program yang utuh dan kemudian penjabarannya itu dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang ada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Oke saudara, jadi dalam konteks ini saudara sudah memahami mengenai fungsi dan juga hubungan antara kurikulum dan pembelajaran. Oke, kita tutup untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.